keterlibatan kita dalam pelaksanaan pembangunan itu pada dasarnya juga merupakan perintah dari pimpinan percepatan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Darmawan di ruang podcast Bicara Kabupaten Pasangkayu hari ini. Di episode kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan pembangunan daerah. Nah, saat ini saya dengan Komandan Kodim 1427 Kabupaten Pasangkayu, Letkol ARH Imam Hanafi, sudah ada di samping saya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, Pak, Mas ya? Darmawan ya? Iya. Malam ini Pak, saya melihat di beberapa berita beberapa hari terakhir ini Kodim 1427 Kabupaten Pasangkayu itu sangat aktif dalam hal pembangunan daerah. Nah, saya tahu kenal Kodim, biasanya kalau program membangun itu ada pada TMD. Nah, ini menarik Pak, karena setahu saya ini bukan TMD Pak ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan Pak untuk program yang tengah berjalan? Silakan Pak. Baik Mas, mungkin saya perkenalkan diri dulu Mas ya. Ya. Saya Letkol Arhanut Imam Hanafi. Saat ini diberikan amanah sebagai Dandim 1427 Pasangkayu yang tadi Mas sampaikan. Ya. Tadi yang pertanyaan Mas Darmawan terkait aktivitas TNI ya, khususnya betul. di Kabupaten Pasangkayu ini. Betul. Kok banyak sih kenapa yang sekarang terlibat pada pembangunan daerah? Ya. Nah gini Mas, sebenarnya keterlibatan kita dalam pelaksanaan pembangunan akhir-akhir ini Betul. itu pada dasarnya juga merupakan perintah dari pimpinan. Nah selain dari itu, kalau kita merujuk pada Undang-Undang TNI Mas, kan ada juga tugas kita selain untuk pertahanan juga melaksanakan operasi militer selain perang. Ya, betul. Salah satunya membantu pemerintah daerah. Nah, kami di sini Kodim 1427 Pasangkayu dalam hal ini berdasarkan perintah tadi Mas, Betul. dari pimpinan kita diperintahkan untuk membantu percepatan pembangunan. Khususnya pada pembangunan jembatan-jembatan perintis Mas. Betul. Nah itulah yang saat ini sedang kita proses dan sedang kita kerjakan. Berarti sama yang baru diresmikan Presiden Pak ya, yang 200 lebih. 2.500. Oh, 2.500. Kalau khusus Angkatan TNI, Angkatan Darat Mas ya. Kalau Pasangkayu berapa itu? Kalau untuk Pasangkayu sendiri Mas, kemarin sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Ya. Ini untuk sementara Mas ya. Kalau untuk jumlah nanti akan selalu bertambah. Oh begitu. Betul. Berarti akan bertambah terus. Pasti akan bertambah. Karena apa? Karena target dari Angkatan Darat sendiri sampai dengan akhir 2026 ini itu harus mencapai 5.000 titik. 5.000 titik. Ya, yang sekarang ya kalau dibilang luar biasa ya mungkin hal yang biasa juga. Betul. Karena kan kalau dibandingkan dengan luasan wilayah Indonesia kan itu mungkin belum seberapanya, tapi capaian yang diinginkan dari TNI Angkatan Darat 5.000. Nah khusus di Pasangkayu yang seperti Mas sampaikan tadi, pertanyakan tadi, saat ini kita baru diberikan 6 titik. 6 titik. Iya. Apa saja itu yang titiknya? 6 titik itu ada 3 jenis yang kita kerjakan. Jembatan perintis, yang pertama jembatan gantung, kemudian yang kedua jembatan Aramco, yang ketiga jembatan beton. Nah di sini perlu mungkin kami sampaikan Mas ya, biar ada multi tafsir ataupun salah tafsir. Jembatan-jembatan yang nanti menjadi tugas yang diemban oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Darat itu adalah jembatan-jembatan perintis Mas. Nah saya garis bawahi di sini perintis Mas ya. Apa itu? Karena kalau perintis itu jembatan-jembatan yang secara kapasitas maupun kemampuan itu tidak seperti yang jembatan-jembatan utama yang dibangun oleh dinas PU. Ya. Nah kita memang khusus untuk jembatan-jembatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan berada di tempat-tempat yang
susah Susah jangkauannya. terjangkau, ya, betul. Makanya dinamakan perintis. Perintis. Nah, seperti yang tadi Mas pertanyakan di Pasangkayu ada berapa? Tadi ada 6 dengan jenisnya yang tadi. Betul. Untuk saat ini sudah bisa digunakan ada 3. Ada 3 ya. Satu jembatan gantung yang ada di Kelurahan Pasangkayu. Pasangkayu. Terus. Kemudian jembatan Aramco yang ada di Desa Pakava. Betul. Kemudian satu lagi jembatan beton dengan panjang bentangan kurang lebih 10 meter, Mas. Memang kita nggak ngambil yang panjang-panjang, Mas, karena itu memang pekerjaannya Dinas PU. Kita tidak punya kapabilitas di situ. Yang perintis ini hanya 10 meter di Desa Pangyang. Kemudian yang masih berproses saat ini satu jembatan gantung di Desa Karya Bersama. Terus kemudian ada satu jembatan beton ada di Desa Martasari. Dan satu lagi jembatan beton ada di Desa Polewali, Mas. Betul. Tadi disampaikan ada 3 yang sudah rampung ya. Betul. Kalau yang sudah rampung ini tentunya sudah ketahuan kendala atau mungkin terumit dari ketiga pembangunan ini. Jembatan mana itu yang agak sulit dijangkau? Nah, kalau untuk kendala sendiri, Mas, seperti yang kami sampaikan tadi, memang ini jembatan perintis, Mas, ya. Iya. Kendala paling utama itu mobilisasi material, Mas. Material. Iya. Itu yang di mana itu? Yang kemarin paling susah itu yang perlu langsirannya cukup banyak. Itu ada di jembatan Pasangkayu. Itu untuk mobilisasi karena memang akses dari kendaraan besar pengangkut material sampai ke titik jembatan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Harus kendaraan kecil kayak odong-odong itu, Mas. Betul. Atau langsiran pakai apa itu ya? Yang didorong itu, Mas. Yang didorong apa itu pokoknya yang merah-merah itu. Terus bisa juga pakai motor. Nah, itu yang paling susah. Tapi kalau secara letak geografis yang paling jauh dari titik material itu ada di Pakava. Karena kita harus masuk dulu ke dalam, kemudian lewat ya tanjakan yang cukup inilah, Mas, di Gunung Sari itu ya cukup nggak ekstrim banget nggak, tapi kalau pada saat hujan licin. Atau kalau enggak kita harus melambung lewat ini PT Pasangkayu. Nah, itu yang terjauh untuk pengiriman material. Tapi yang tersulit karena tadi aksesnya terbatas, tidak bisa material dekat dengan titik jembatan. Itu di Pasangkayu. Betul. Ada satu cerita unik, Mas. Pada saat langsiran, Mas, langsiran yang di jembatan Pasangkayu, kan kita nggak kerja sendiri, Mas, ya. Iya, betul. Kita sama-sama masyarakat. Oh, dibantu warga ya? Oh iya. Saya kira hanya TNI. Kalau TNI sendiri, Mas, nggak mampu kita. Iya, betul. Apa gunanya kita kalau kita di sini tidak bersatu sama rakyat atau masyarakat? Betul, gitu. Betul. Ya. Cerita uniknya gini, pada saat langsiran, saking semangatnya masyarakat membantu kita, Betul. itu sampai dengan motornya itu patah, Mas. Karena kan bawa, iya, Mbak Sirtu kan tadi nggak bisa. Saya sampaikan nggak bisa bawa sampai titik untuk kita bangun itu, Mas. Harus langsir. Bawa Sirtu, taruh di motornya, patah itunya. Motornya warga. Saking semangatnya untuk membantu kita dan sama-sama kita bekerja itu, Mas. Ya akhirnya gimana caranya lah kita selesaikan itu. Nah, itu motornya warga. Betul. Karena tadi akses untuk ke titik bangun dari titik drop material cukup sulit ya. Harus langsir. Ya lumayan jauh lah, Mas. Karena nggak bisa kalau kita panggul capek lah itu. Betul. Itu. Tapi memang di lokasi itu di titik itu memang ada perumahan warga. Menghubungkan apa, Den? Antar desa atau apa itu? Kalau yang Pasangkayu ini, Mas, kalau kemarin saat sebelum kita bangun jembatan gantung, di situ ada jembatan yang dibuat sama warga, Mas. Di sana menghubungkan dengan ini sebenarnya itu apa ya, pusat tanamnya masyarakat, Mas. Ada tanaman jeruk. Oh, pertanian perkebunan. Ya, pertanian perkebunan, betul. Ada jeruk, kemudian ada apa tuh, jagung kalau nggak salah, kemudian ada sebagian kebun sawitnya dia. Jadi mereka kemarin sebagai jembatan darurat itu menggunakan ini drum itu, Mas, yang
jadikan tumpuan untuk jembatan sementara. Betul. Di lokasi itu kan saya lihat di media bukan yang ada pesantren itu ya? Betul juga, betul. Pesantren juga akses. ada. Ya, juga digunakan sama anak-anak pesantren juga. Anak iya. sekolah. Betul. Berarti dibangunnya jembatan itu anak sekolah sudah sudah mudah aksesnya untuk ke sekolahnya begitu ya? Ya boleh bisa dikatakan seperti itulah, walaupun bukan utamanya itu Mas, Bukan tapi utamanya. bukan lebih tadi kan sebenarnya ke Betul. sentra pertanian dan perkebunan tadi Mas. Betul. Tapi itu juga membantu. Tapi dengan juga. terbangunnya itu selain perkebunan dan pertanian juga membantu pendidikan ya. Betul Mas, betul. Karena terbukanya jembatan itu. Betul. Nah, kalau itu yang lebih mengena di sini Mas sebenarnya Di mana itu? di Pakava. Pakava. Nah, Pakava itu kan ada beberapa dusun yang ada di atas Mas. Kalau dia mau melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pasangkayu di kota Mas, Betul. dia kan tadi yang harus melambung jauh itu Mas. Nah, dengan adanya akses jembatan ini Mas, yang memang dulu di situ ada jembatan, Ya. tapi sudah rusak, sehingga mau nggak mau kan dia harus melambung atau lewat sungai. Lewat sungai. Lewat sungai, betul. Jadi kalau kondisi banjir berair kan nggak bisa dilewati Mas, Nggak harus bisa melambung, betul. Berarti sebelumnya tidak lewat situ. Memotong ini ya. Bagaimana ya? Kalau ini boleh dikatakan ya jalan pintas lah. Jalan pintas. Jalan pintas, betul. Hitungannya itu, amatannya itu berapa jarak kira-kira sebelumnya jadi jembatan dari TNI yang dibangun dengan sekarang yang sudah terbangun ini? Kalau pastinya saya perkiraan aja Mas ya. Iya, perkiraan aja. Dan perkiraan kalau seandainya memutar itu kurang lebih 10-an kilo Mas. 10 kilo. 10-an kilo mungkin bisa lebih Mas ya. Luar biasa berarti. Iya, karena kan melambung Mas, dia melambung. Betul. Kalau dengan adanya jembatan ini mungkin bisa dipangkas menjadi ya antara 2 dan 3 kiloan. Luar biasa berarti. Ya. Dan ini banyak warga di dalam ya. Kalau itu Pemukiman. memang banyak Mas, karena itu salah satu jalan penghubung antara mana Bu? Desa Pakava dengan Desa Gunung Sari. Antar desa. Iya. Wih, luar biasa berarti penduduknya lumayan banyak berarti ya. Ya, cukup lumayan Mas. Iya. Dan di situ juga kemarin dusun yang berdekatan ini antusias sekali Mas. Membantu. Membantu betul. Koordinasi dengan pihak desa Iya. itu berbondong-bondong karena tadi ini benar-benar ya membantu mereka. Betul. Khususnya mempercepat akses tadi Mas. Berarti salah satunya jembatan di Fakawa ini yang sudah rampung ya. Sudah rampung dan sudah dimanfaatkan. Betul. oleh mereka. Pak Dandi melihat warga di sana itu sudah seperti apa? Sudah merasa senang dengan hadirnya jembatan dari TNI yang dibangun TNI atau seperti apa itu? Kalau yang kemarin saya hanya lihat dari mimik orang aja Iya, Mas ya. iya. Kemudian kita coba ngobrol juga. Ya, Ya mereka sangat berterima kasih sebenarnya Mas. betul. Karena tadi memangkas waktu, kemudian aksesnya juga dia bisa cepat untuk ke kota. Betul. Tadi bisa kalau dia mau berobat ke kota ataupun berbelanja ke kota dia juga lebih cepat. Jadi ya masyarakat menyampaikan ya sangat terbantu lah Mas. Betul. Walaupun ini bukan kerja kita sendiri Mas ya. Saya sampaikan ini bukan Iya. kerja TNI saja enggak, tapi masyarakat ada. Masyarakat. Terus? Dari pihak pemerintah juga kita Oh, ada libatkan juga loh Mas. pemerintah. Loh ya. Terlibat juga. Pasti toh Mas, nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri toh. Betul, Jadi dari biasa. dinas PU juga kita ajak untuk kolaborasi dengan Mas. Untuk merampungkan jembatan ini kira-kira perkiraan berapa lama itu TNI bekerja di sana? Kalau untuk waktu Hitungannya. relatif Mas, kemarin kan sempat yang di salah satunya saya contohkan Mas ya, Iya, yang iya. Aramco itu kemarin kita agak terhambat itu karena distribusi material Aramco itu kan dari pusat Mas, Ya, sehingga kita harus menunggu itu. betul. Kemudian kemarin sempat ada perubahan diameter Aramco Mas, sehingga kita harus merubah Lakukan fondasi perubahan awal. fondasinya, betul. Itu kurang lebih rampung di antara 2 bulanan lah Mas. 2 bulan. Berarti 2 bulanan. sempat istirahat berarti karena material. Ya memang sempat berhenti sebentar Mas. Karena Iya, memang ada miss kemarin, Iya, betul. miskomunikasi ya betul. Betul. Sambil nunggu material. Yang kemarin agak cepat itu Mas, di jembatan yang nanti akan rampung di bulan ini. Bulan ini. Iya, jembatan beton. Ini bekerjanya hanya siang atau
sampai malam juga. Karena tadi Mas, judulnya kan percepatan. Percepatan pembangunan ya. Percepatan. Iya, iya, iya. Jadi gimana caranya bagaimana kita harus cepat. Lembut. Selama itu memungkinkan Mas ya, tanpa membahayakan Iya, iya. warga maupun anggota yang bekerja. Betul. Kita bekerja sampai dengan malam. Malam. Kalau kerja malam itu bersama warga juga. Tidak selalu Mas, tidak selalu. Karena kan kita juga gini Mas, nggak mungkin kita memaksakan masyarakat untuk membantu kita. Betul. 24 jam misalkan pagi, siang, malam, karena mereka juga punya kegiatan aktivitas tahu. Nah, betul, kalau yang sering rame itu jam-jam pagi, siang, itu rame Mas. Berarti antusias ya ikut membantu. Alhamdulillah. Karena tadi memang apa ya? Mereka senang dengan adanya itu, sehingga kan sukarela mereka membantu. Betul. Saya menyimak tadi bahwa dengan terbangunnya 3 jembatan itu sangat membantu, baik itu di perkebunan atau pertanian. Apakah ini berefek juga terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar? Kalau saya ngomong nanti takut salah Mas ini. Iya, iya. Kan yang berhak sebenarnya kan BPS nih kalau secara hitungan. Tapi kan kita hanya secara visual aja Mas ya. Iya, secara visual. Dengan adanya jembatan, kalau ini apa namanya ya, pandangan saya ya Mas ya. Nanti kalau secara data aktual segala macam mungkin BPS yang tahu. Betul. Tapi gini, di jembatan Pakava, Pakava ya. pada saat jembatan masih rusak, orang kan punya kebun Mas di Iya, atas. betul, hasil. Dia kan harus jual kan Mas, ke timbangan atau mungkin langsung ke perusahaan nih. Dia harus mutar. Karena nggak bisa lewat situ untuk Berarti beban ada biaya apa? Bensin distribusi, ya? betul, bensin betul. pasti. Bensin ya. Pasti akan lebih ini. Dengan adanya jembatan, dia bisa langsung motong Mas. Betul. Berarti otomatis kan secara kasat mata ini Mas ya. Iya. Pasti juga bisa meningkatkan perekonomiannya dengan mengurangi kos produksi atau kos distribusinya. Itu kemudian yang di ini Mas, dipasang kayu. Ya. Nah, pada saat sudah ada jembatan gantung itu Mas, yang mereka panen jeruk, kemudian yang kemarin itu panen jagung, dia gampang untuk ngambil hasil panen, kemudian dia jual. Dijual. Kalau sementara awal dulu kan dia lewat jembatan yang masih semi permanen itu Mas. Nah, itu kan apa namanya? Kadang-kadang bisa dilalui atau enggak, tergantung debit airnya toh Mas. Kalau sekarang jembatan gantung kan mau banjir atau enggak pun masih bisa dilalui. Masih bisa dilalui. Berarti kan secara kasat mata juga pasti akan bisa meningkatkan perekonomian kan Mas. Betul. Nah, itu dengan adanya jembatan otomatis kendaraan kan bisa naik ke atas Mas. Mau ngedrop mungkin pupuk segala macam. Nah, otomatis itu kan mempermudah dan meningkatkan perekonomian masyarakat toh Mas. Betul. Sambil ngopi? Boleh. Iya. Ini kopi apa ini, nggak tahu ini Mas. Ini kopi mantap ini. Tanpa merek loh Mas ya. Iya, saya sudah cukup sering di kegiatannya TNI Pak. Ada slogan itu yang bersama rakyat TNI kuat. Bersama rakyat TNI kuat. TNI kuat. Saya ingat sekali itu. Nah, apakah slogan ini implementasian di pembangunan itu seperti apa itu? Semangat itu. Nah, betul. Itu seperti apa itu? Nah, gini Mas. TNI itu kan lahir dari rakyat Mas. Kalau sejarahnya dulu kan ada tentara rakyat itu. Oh iya, betul. Nah, betul. Nah, slogan bersama TNI bersama rakyat TNI kuat. Implementasinya itu ya tadi Mas, karena kita lahir dari rahim rakyat, kemudian kita juga tentara rakyat, kita mengabdi juga untuk mereka. Jadi dengan kebersamaan itu Mas, dengan kebersamaan itu hal-hal yang susah tadi yang saya sampaikan di awal itu Mas ya, betul. Itu seakan-akan lebih mudah kita lakukan. Betul. Jadi kekuatan TNI itu sebenarnya kan berada di rakyat itu sendiri Mas. Kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang mungkin secara akal sehat nggak mungkin lah ini. Tapi karena tadi secara bersama-sama kita saling bahu-membahu, saling bergotong royong, tugas-tugas yang susah tadi Mas, yang mungkin
ya yang wah nggak mungkin lah ini kayaknya bisa kita ini tanpa adanya beban mas. Bebannya. Betul kan, nggak mungkin kita takut-takuti ayo gini kan, enggak, kita ajalah monggo yang mau, ayo sama-sama kita kan toh ini juga nanti untuk bapak-bapak mas. Kembali ke pembangunan. Untuk penentuan titik ini itu ada permintaan dari masyarakat atau memang titik itu ditentukan oleh TNI, itu seperti apa itu Kodim? Nah, penentuan itu Pak? Karena basisnya data itu mas, kita kan pingin apa yang kita kerjakan bermanfaat mas. Bermanfaat. Nah, tentunya dalam penentuan lokasi, yang pertama kita akan melaksanakan pendataan berdasarkan kebutuhan dari desa-desa masing-masing mas, melalui Babinsa. Nah, Babinsa ini koordinasi dengan masyarakat yang jadi desa binaannya. Pak Babinsa, ini kita butuh untuk ini. Nah, kemudian data-data itu kita himpun. Kita himpun, kemudian kita sesuaikan dengan spesifikasinya apakah ini masuk perintis atau tidak. Setelah masuk baru kita ajukan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu nanti dari komando atas mas akan ditentukan ya jembatan ini yang dibangun, Berarti ada persyaratannya untuk pembangunannya. Betul. Persyaratannya sebenarnya lebih kepada tadi mas, nilai manfaat. Kemudian apakah ini benar-benar diperlukan, menghubungkan apa saja, itulah yang nanti akan menjadi prioritas mas. Karena kan kalau diwadahi semua pasti banyak mas. Betul. Apalagi di Pasangkayu ini kan bentangan sungai yang cukup banyak ini. Kalau sebenarnya yang sudah kita ajukan lebih dari itu mas. Lebih dari 6. Dan tadi saya sampaikan di awal itu kan 6 ini bukan akhir ya. Tapi tetap akan diajukan ini sebagai informasi mas ya. Ada beberapa titik yang sudah kita ajukan. Tinggal menunggu persetujuan. Kalau itu oke, berarti kemungkinan ada 3 atau 4 yang nanti kita bangun. Oke, baik. Mungkin setelah semuanya rampung tadi, mungkin ada pesan atau mungkin harapannya Pak Dandim kaitannya dengan pembangunan jembatan yang telah dibangun ini Pak. Itu seperti apa itu? Kalau kita ada istilah itu mas ya, membangun lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, itu mungkin orang-orang biasa menyampaikan seperti itu. Jadi saya harapkan kepada kita semua lah mas ya, ya pihak dari TNI, kemudian masyarakat selaku penerima manfaat, ayo sama-sama kita jaga, biar jerih payah kita bersama yang kita sudah siang malam bergotong royong itu tetap bisa kita rasakan manfaatnya selama waktu sepanjang-panjangnya lah. Selama jembatan itu masih bisa kita fungsikan, masih kita operasionalkan, kita manfaatkan, ayo sama-sama kita jaga. Ini perintis. Namanya perintis juga kapasitas tonasenya itu kan harus kita jaga mas. Betul. Jadi ya kalau kita pengen awet, ayo sama kita jaga. Terus kemudian nanti kalau misalkan ada kendala segala macam, silakan koordinasi dengan pihak Kodim. Ya siapa tahu nanti bisa kita laksanakan pemeliharaan ringan, bisa kita lakukan itu mas. Baik Pak Dandim, mungkin kita akhiri podcast pada hari ini. Tentunya dari penjelasan Pak Dandim ini, semoga apa yang telah disampaikan tadi ini bisa menjadi informasi sekaligus menceritakan bahwa TNI Angkatan Darat itu bukan hanya aktif pada penjagaan pertahanan dan keamanan, tapi juga terlibat langsung pada mendorong pembangunan daerah tempat wilayah kerja ya. Betul. Semoga apa yang telah disampaikan Komandan Kodim 1427 Pasangkayu bisa menjadi informasi, dan selanjutnya podcast ini saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.